wabarakatuh. Bertemu lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam pada pembelajaran ke-7. Pada pembelajaran ke-7 ini kita akan mempelajari beriman kepada malaikat Allah. Sebagaimana kita terdahulu sudah pernah mempelajari, yakni di kelas-kelas sebelumnya, tentu saja kita sudah mempelajari tentang rukun iman. Iman kepada malaikat Allah merupakan sebagian daripada rukun iman. Masih ingat kalian rukun iman? Rukun iman itu ada 6, yakni yang pertama iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang rukun iman kedua, yakni iman kepada malaikat Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian menonton video ini, kalian harus mengetahui yang pertama, tentu kalian harus mengetahui siapa itu malaikat. Yang kedua, kalian harus mengetahui malaikat yang wajib diketahui beserta tugas-tugasnya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita singgung bahwa rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Nah, ini tentu saja di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 285, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yang artinya semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, dan kepada rasul-rasulnya. Anak-anak sekalian, ini merupakan bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kita sebagai umat Islam, kita harus mengimani malaikat yang Allah ciptakan ini. Terus, apa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah yang terbuat dari nur atau cahaya. Jadi, nur itu adalah cahaya. Anak-anak sekalian, selanjutnya ada beberapa sifat daripada malaikat. Yang pertama, sifat malaikat itu tentu saja adalah gaib. Gaib artinya bukan hanya tidak bisa dilihat, tapi makna daripada gaib itu adalah tidak nampak oleh panca indera. Apa itu panca indera? Ya 5 indera. Mana 5 indera? Mata, hidung, mulut atau lidah, kulit, telinga. Jadi malaikat itu makhluk yang gaib yang tidak bisa nampak oleh panca indera, berarti tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium baunya, tidak bisa dirasa oleh lidah, tidak bisa diraba, dan tidak bisa didengar, terkecuali oleh orang-orang tertentu yang diberikan izin oleh Allah untuk itu. Yang kedua, malaikat itu memiliki sifat taat. Taat kepada Allah. Dia tidak pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata Allah sujud, sujud. Kalau kata Allah bertasbih, tasbih. Makanya pada saat dahulu kala sebelum manusia diturunkan ke bumi, pada saat manusia pertama kali diciptakan yaitu Adam, Allah suruh seluruh makhluknya sujud kepada Adam, bukan berarti untuk menyembah Adam, akan tetapi ini adalah merupakan bagian dari perintah Allah. Malaikat itu adalah yang pertama kali sujud kepada Adam.
bukan menyembah, akan tetapi ini taat kepada Allah. Hanya setan yang tidak mau dia sujud kepada Adam. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yang ketiga adalah malaikat itu tidak pernah makan dan minum. Jadi gak ada malaikat makan, gak ada malaikat minum. Lah kalau malaikat makan, kalau malaikat minum, wah, bahaya. Bahayanya apa? Lah bisa hilang makanan kita dari meja makan kita. Pas sudah disiapin baik-baik makanannya, ternyata hilang, ternyata dimakan sama malaikat. Hanya malaikat tidak makan dan tidak minum. Karena malaikat juga salah satu sifatnya yang keempat adalah dia tidak memiliki nafsu. Gitu ya. Jadi malaikat itu tidak memiliki nafsu. Anak-anakku sekalian, lantas ada berapa jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? Sebenarnya malaikat itu diciptakan oleh Allah tidak terhingga, banyak. Jadi tidak terhitung. Bahkan sebuah riwayat mengatakan satu tetes air hujan adalah malaikat, satu dedaunan hijau adalah malaikat. Jadi banyak malaikat itu. Akan tetapi ada malaikat yang wajib kita ketahui. Ada berapa? 10. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan malaikat Ridwan yang ke-10. Mereka ini memiliki tugasnya masing-masing. Yang pertama malaikat Jibril memiliki tugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasulnya. Malaikat Mikail menurunkan atau menyampaikan rezeki. Malaikat Israfil meniup sangkakala, nanti pada saat akan terjadi kiamat maka ditiuplah sangkakala, hancurlah alam semesta. Kemudian yang selanjutnya malaikat Ijrail mencabut nyawa. Jadi malaikat Ijrail ini untuk mencabut nyawa, malaikat Ijrail ini. Jadi siapapun yang memiliki siapapun makhluk yang bernyawa maka nyawanya dicabut oleh malaikat Ijrail. Selanjutnya malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ini adalah bertugas menanya di alam kubur. Tugasnya menanya di alam kubur. Siapa Tuhanmu, man Rabbuka, man imamuka, man ikhwanuka, dan lain sebagainya. Ini tugas daripada malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat Raqib. Malaikat Raqib mencatat amal baik. Setiap manusia memiliki catatan amal baik, maka dicatatnya oleh malaikat Raqib. Kemudian malaikat Atid, yakni malaikat yang mencatat amal buruk. Jadi keburukan manusia di mana dicatat oleh malaikat Atid. Makanya kan kita nih memiliki catatan masing-masing. Setiap manusia memiliki catatan masing-masing. Nah, 2 malaikat inilah yang kemudian mencatatnya. Namanya malaikat Raqib dan malaikat Atid. Selanjutnya ada malaikat Malik. Malaikat Malik ini tugasnya untuk apa? Menjaga pintu neraka. Dan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Baik, kita ulang ya. Dengan nyanyian kita bisa ya. Dengan nyanyian kita bisa. Mari kita sama-sama. Jibril menurunkan wahyu, Mikail menurunkan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Ijrail mencabut nyawa, Munkar Nakir menanya di alam kubur, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Oke, baik, bisa kita ulangi. Jibril menurunkan wahyu, Mikail menurunkan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Ijrail mencabut nyawa, Munkar Nakir menanya dalam kubur, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Nah ya, jadi dihafalkan itu ya. Nanti ada lagu buat pembelajaran tentang menghafal, biar mudah menghafal
Jadi anak-anak sekalian, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan Allah dari cahaya. Malaikat memiliki ciri-ciri. Yang pertama tadi, makhluk gaib, tidak nampak oleh panca indera. Kemudian taat, dia tidak pernah menolak perintahnya. Kemudian malaikat itu juga tidak makan dan tidak minum karena dia tidak memiliki nafsu. Selanjutnya, malaikat yang wajib diketahui hanya ada 10 karena malaikat itu banyak sekali. Tidak terhingga, kita tidak tahu jumlah malaikat yang Allah ciptakan, yakni malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan malaikat Ridwan beserta tugas-tugasnya. Silahkan kalian hafalkan, semoga bermanfaat. Dan tugas kalian, silahkan kalian tuliskan nama dan tugas malaikatnya. Lalu kemudian nanti Bapak akan memeriksa hasil pekerjaan kalian. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.